Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar tak semua? Saya Aco Dan saya Cece. Kembali bersama kami di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Cece, kali ini saya lagi mau kasih lihat prestasi anak Makassar yang membanggakan. Siapa sih kali ini, Aco? Namanya Makmun. Dia kartunis yang karyanya sudah mendunia. Wow, kerennya Mi. Pasti Mi Cece. Nah, kalau penasaran mau lihat orangnya, siapakah gerangan si Makmun ini? Simak liputan berikut ini. Pemirsa, tahu nggak sebuah profesi yang kesibukannya seputar menggambar dan mewarnai? Yuk, profesi itu adalah kartunis. Kartunis itu merupakan seniman visual yang mengkhususkan diri dalam menggambar dan menulis kartun yang disebut dengan individu atau komik yang dimaksud adalah gambar berurutan, di mana karyanya menghasilkan komponen sastra dan grafis. Kartunis berasal dari kata kartun atau karton yang berarti kertas. Sebuah visual yang tergambar secara menyenangkan dan menarik yang mengisahkan hal-hal sehari-hari dengan ciri yang mudah dipahami, tidak memakai banyak kata dengan pesan lebih segar dan jelas. Kartun mengungkap esensi pesan yang disampaikan dengan gambar yang sederhana, namun memiliki kemampuan besar untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Jadi, secara sederhana, kartunis itu adalah orang yang ahli dalam menggambar kartun. Profesi kartunis ini meski telah dikenal lama, namun minim dipahami masyarakat secara umum. Kartunis masih dianggap bukanlah sebuah profesi, namun tak lebih sekedar hobi. Padahal kerja-kerja kreativitas seperti kartunis ini bisa loh mengantar individu pemilik profesi berkeliling dunia. Nah, di kota Makassar ada seorang kartunis di mana karya-karyanya telah menembus berbagai negara di belahan dunia. Kartunis ini bernama Makmun, salah seorang dosen pendidikan seni rupa di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Selain seorang kartunis, seorang pengajar, saat ini Makmun juga menjabat sebagai sekretaris program studi seni rupa. Saat Lingkar Kreatif bertandang di kampusnya, Makmun terlihat tengah sibuk menggambar di ruang kerjanya sekaligus menjadi galeri yang memajang berbagai karyanya. Dibantu lampu sorot yang menggantung pada sebuah tiang, cahaya terangnya menerangi jemari Makmun yang lincah mengolah pensil dan spidol hitam, menggaris dan membentuk pola hingga menjadi sebuah gambar yang indah di atas kertas. Sketsa burung di tengah tanah gersang yang masih dalam proses pentintaan ini merupakan salah satu karikatur yang akan diikutkan oleh Makmun pada sebuah eksibisi yang digelar oleh PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Orang biasa berpikir bahwa untuk mencari ide itu susah. Nah, sebenarnya itu sederhananya bahwa kita pelajari itu apa yang mau dibahasakan, apa temanya. Umpamanya contohnya tadi itu kekeringan. Kekeringan kita bahasakan bahwa di tema ada eksibisi yang dilaksanakan di PBB kemarin, yang sekarang itu dianukan. Jadi dia temanya kekeringan dan kekurangan air. Jadi saya visualkan, saya cari referensi dulu, gambar tanah retak itu seperti apa. Terus membahasakan bahwa kehidupan itu otomatis kan makhluk hidup, tidak hanya tanaman saja. Jadi saya mengambil simbol apalagi burung yang artinya kan burung itu minum di atas bumi ini ceritanya. Jadi kalau umpamanya air di atas bumi ini habis, otomatis kan kehidupan akan berakhir. Tapi saya gambarkan mengambil sebuah visual tanah kering, terontang ya sampai betul-betul kering. Ini masih proses sketsa dan pentintaan. Jadi konsepnya nanti itu bahwa jika kekeringan dan kekurangan air itu tidak ditangani secepatnya, kehidupan ini akan berakhir. Jadi contohnya ada pohon-pohon yang sudah kering, terus nanti visualisasinya pada saat coloring itu saya contohkan bahwa burung ini setengah sudah jadi tanah, yang setengahnya masih kehidupan. Jadi masih ada peluang untuk kehidupan ke depan jika
air itu ditangani secepatnya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya idenya mudah saja. Kita ambil referensi apa yang kita mau bahasakan, Untuk melahirkan sebuah karya, Makmun terlebih dahulu menggambar sketsa sesuai tema yang diinginkan. Setelah sketsa menggunakan pensil tuntas, dilanjutkan dengan pentintaan menggunakan spidol hitam. Langkah terakhir, mewarnai gambar yang telah ditintai tersebut secara digital menggunakan sebuah program layout di komputer dengan di photoscanner terlebih dahulu. Bakat menggambar Makmun telah dimilikinya sejak masih bocah, baik gambar sketsa maupun melukis. Ia mulai intens menggambar karikatur dan kartun sejak pandemi COVID-19 mewabah di tahun 2020 lalu. Berbagai karyanya lahir masa-masa itu, termasuk mulai memperkenalkan berbagai karyanya di banyak festival dan eksibisi bertaraf nasional dan internasional. Ya alhamdulillah sampai ke luar negeri di awal untuk go internasional kemarin itu pertama sebenarnya saya coba-coba saja sih, karena saya pikir bahwa ide itu sebenarnya utama pada sebuah konsep visual. Langsung alhamdulillah saya lolos di sebuah sebuah event yang diadakan di Portugal, dan semua karya itu dipamerkan di Museum Seni Kartun Portugal. Itu di awal-awal internasionalnya. Setelah itu ya alhamdulillah ada beberapa banyak undangan dan event-event yang saya ikuti, mulai dari Turki, ada yang di Iran, ada yang di Syria, di Palestina. Sekarang juga mulai dari tahun 2000 sampai sekarang itu saya kontributor di salah satu majalah di Turki, e-magazine kartun itu di Turki, Birmingham Tindos, itu yang jadi setiap bulan itu kita kirim karya, dan alhamdulillah saya sudah masuk kategori kontributor family yang di Turki itu. Kreativitas menggambar seorang Makmun membawa namanya ke berbagai negara di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Barat. Salah satunya adalah Festival Humor Edgura di Rumania. Karya Makmun mewakili negara Indonesia berpartisipasi dalam event internasional tersebut bersama 260 karya kartunis dari berbagai negara di dunia. Sejak tahun 2020, Makmun telah meraih 20 penghargaan internasional dari berbagai festival dan eksibisi kartun internasional. Saya hikmahnya itu, saya bisa mempelajari kejadian-kejadian apa yang terjadi di sekitar saya, maupun sampai di kejadian isu-isu dunia tentang bagaimana orang di masa-masa perang, di masa-masa kemiskinan, atau itu yang membahasakan lewat kartun karikatur, ikut menyuarakan pesan dunia, ikut menyuarakan pesan sebuah sosial, kejadian sosial, efeknya seperti apa. Jadi itu hikmahnya sebuah, apalagi kesenangan tersendiri menciptakan dunia-dunia baru tentang bagaimana mengkritik lewat kartun karikatur itu.